Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas untuk bagaimana cara membuat NPK cair organik. Kita ketahui bersama bahwa kebutuhan pupuk NPK sekarang itu di tingkat petani sangat tinggi. Untuk petani sendiri sekarang sudah ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia, di mana yang tentunya penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membuat NPK yang berbahan dasar organik. Beberapa keuntungan NPK organik yaitu selain bahan-bahannya mudah didapat, juga penggunaan pupuk NPK organik dapat menyehatkan tanaman karena penggunaan bahan-bahan organik tidak menimbulkan residu kimia yang tentunya akan sangat baik untuk kesehatan bagi konsumen. Selain itu, penggunaan NPK organik tentunya dapat secara perlahan memperbaiki struktur kesuburan tanah. Untuk bahan-bahan pembuatan NPK organik itu sangat banyak bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membuat NPK organik dari bahan-bahan seperti berikut ini. Nah, untuk bahan yang mengandung unsur nitrogen tinggi, kali ini kita menggunakan dari hama keong. Nah, hama keong diyakini memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Kemudian untuk bahan unsur fosfatnya kita menggunakan yaitu bonggol pisang, karena bonggol pisang salah satu jenis tanaman yang kadar fosfatnya cukup tinggi. Kemudian untuk unsur kalium di sini menggunakan dari buah-buahan atau dari sayuran busuk. Dari buah-buahan dan sayuran busuk ini sangat tinggi dari unsur kaliumnya. Selain itu juga kita menggunakan rebung bambu yang juga sebagai tambahan dari unsur nitrogen plus fitohormon. Kemudian untuk memproses supaya pada saat pembuatan NPK yang lebih cepat, kita menggunakan bahan-bahan tambahan, yaitu ada gula sebagai sumber makanan untuk bakterinya. Nah, bakteri yang kita harapkan mampu mempercepat untuk proses dekomposisinya yaitu yang terdapat di dalam keong, karena beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam keong itu terdapat ribuan bakteri yang bermanfaat untuk proses pupuk seperti itu. Kemudian untuk airnya kita di sini juga menggunakan air kolam. Nah, kebetulan air kolam ikan ini juga mengandung bakteri fotosintetik yang tentunya nanti cukup baik saat digunakan sebagai pupuk NPK cair. Selain bahan-bahan di atas juga digunakan untuk sumber makanan lainnya yaitu air leri atau juga bisa menggunakan air kelapa. Untuk proses pembuatannya, semua bahan dicacah sehalus mungkin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari plastik. Tidak disarankan terbuat dari besi karena ditakutkan kalau misalkan wadahnya terbuat dari besi nanti akan timbul karat. Nah, karat ini biasanya akan menghambat proses bakteri dalam mendekomposisi bahan-bahan yang kita buat ini. Nah, setelah bahan-bahan tadi semua dicacah, kemudian dicampurkan ke dalam air, yang kebetulan pada hari ini kita membuat 150 liter NPK cair organik. Nah, semua bahannya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian difermentasi selama kurang lebih 3 minggu. Kita ceknya itu selama 3 hari sekali, karena untuk prosesnya supaya lebih cepat kita proses anaerob, jadi tidak diberi udara, tapi selama 3 hari sekali kita buka wadahnya dan diaduk. Apabila nanti hasil pada saat proses fermentasi tersebut terjadi bau
seperti bau busuk. Hal tersebut kita mesti tahu ya, kalau misalkan hasilnya bau busuk berarti kurang kandungan gulanya. Jadi kalau misalkan nanti baunya bau busuk, kita bisa menambahkan gula supaya nanti bakterinya bisa bereplikasi lagi dan bisa menghasilkan bau tape seperti itu. Untuk penggunaan NPK organik cair sendiri itu dosisnya sebenarnya tidak ada dosis baku, tapi minimalnya biasanya 10 ml per liter air. Nah, untuk aplikasinya bisa disemprotkan atau juga bisa dikocor. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam pertanian sehat. Semoga semakin banyak penggiat pertanian yang ramah lingkungan, sehingga apabila bahan-bahan yang kita gunakan sudah berbasis organik tentunya akan menyehatkan untuk kita semua.